Jumpa kembali dalam program Bible Everyday. Saya mengajak Anda belajar firman Tuhan dan hari ini kita tiba di Nehemia pasal ke-9. Ini merupakan salah satu doa terpanjang yang pernah dicatat di dalam Alkitab. Ayat demi ayat yang merupakan untayan doa para pemimpin Yehuda pada waktu itu dinaikkan kepada Tuhan. Dan dari doa-doa inilah maka kita tahu dan kita bisa belajar beberapa hal yang penting tentang bangsa Yehuda pada waktu itu. Jadi kalau Anda pelajari doa mereka, maka doa itu mencakup dua hal. Yang pertama tentang pengakuan dosa mereka, bahwa mereka sudah bersalah kepada Tuhan. Karena mereka bersalah, berpaling daripada Tuhan, maka akhirnya Tuhan menyerahkan mereka kepada bangsa asing dan mereka berada di pembuangan. Tetapi karena kasih setia Tuhan yang begitu besar buat mereka, Tuhan membawa mereka kembali pulang ke Yehuda. Mereka kembali diberkati sebagai umat kepunyaan Allah. Lalu kemudian hal yang kedua yang kita bisa pelajari dari doa pemuka Yehuda ini adalah bagaimana mereka mengingat perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Jadi seolah-olah ini merupakan cerita kilas balik. Bagaimana Tuhan menuntun mereka, bagaimana Tuhan membebaskan mereka, bagaimana kasih setia Tuhan dinyatakan kepada mereka. Ini menjadi hal yang penting buat kita semuanya. Dalam doa, biasakan bahwa kita juga menjadi sebuah kesempatan untuk kita melakukan introspeksi diri. Dalam doa, kalau memang kita merasa bahwa hidup kita ada yang tidak berkenan kepada Tuhan, tidak hanya sekedar kita minta ampun kepada Tuhan, tetapi doa itu benar-benar menjadi sebuah cerminan buat kita. Jangan-jangan kita telah mendukakan hati Tuhan. Makanya doa itu juga merupakan bagian daripada introspeksi diri. Kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, dan kita percaya ketika kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, Dia adalah setia dan adil. Dia menyucikan kita dari segala kejahatan dan Dia dengan kasih setianya mengampuni kita. Dan hal yang kedua yang kita perlu juga selalu naikkan dalam doa kita adalah perbuatan-perbuatan Allah yang besar dalam hidup kita. Tujuannya apa? Doa yang seperti ini akan memberikan kekuatan ketika kita mengalami masa-masa sulit dalam hidup kita. Ketika Anda berhadapan dengan tantangan, berada dalam kesulitan, berada dalam penderitaan, berdoalah kepada Tuhan dengan mengingat kembali perbuatan-perbuatan Allah yang besar dalam hidup Anda. Anda mengingat bagaimana Tuhan dulu menolong Anda. Anda mengingat bagaimana Tuhan melepaskan Anda, memulihkan keadaan Anda, bahkan memberkati Anda. Maka doa yang seperti ini akan memunculkan iman dan pengharapan bagi kita semuanya. Sebab kalau dulu Allah sanggup menolong, maka di masa sekarang Allah yang kita sembah di dalam Kristus Yesus tidak pernah berubah. Dulu bisa, sekarang bisa. Dulu Kristus menolong, sekarang pun Tuhan menolong. Dulu Tuhan memelihara, hari ini pun kita percaya bahwa pemeliharaan Tuhan tidak pernah berubah. Bahkan tidak hanya sekedar memelihara dan membuat kita cukup. Dia Tuhan yang juga rindu menyatakan kelimpahannya bagi kita. Jadi kalau di dalam doa kita mengingat perbuatan-perbuatan Allah yang besar dalam hidup kita, maka itu akan memunculkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Maka masa-masa sulit boleh terjadi, tetapi Anda dan saya akan tetap tegar di masa sukar. Masa bahaya ada, tetapi kita percaya tangan Tuhan yang ajaib akan meluputkan kita. Tangan Tuhan yang ajaib bahkan akan mengangkat kita, mempromosikan kita, dan memberkati kita. Apakah hari ini kita sudah berdoa dan dalam doa kita mengingat kembali perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan dalam hidup kita? Tuhan memberkati.